Sosok Aditya Dwi Nugraha, tersangka kasus dugaan pembunuhan wanita muda di hotel. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasatreskrim, Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Andika Darmasena menyebut motif tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap korban di NS, 29, adalah sakit hati. Tersangka Aditya Dwi Nugraha mengaku sakit hati karena korban tidak bisa memenuhi permintaan darinya. Ia motif sakit hati karena korban tidak sesuai apa yang diharapkan sama pelaku, jelas Andika, Selasa, 10 Juni 2025. Korban di NS sebelumnya menginap di kamar 203 Hotel Citra Dream Semarang. Dia diantar oleh dua pria tak dikenal ke RSUP Karyadi Semarang pada Senin, 9 Juni 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban diantar ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh dua pria tersebut. Ada sejumlah luka di tubuh korban seperti leher, mulut berdarah dan kuku memar. Tak hanya itu, korban mengenakan pakaian tak lengkap. Selepas mendapatkan laporan dari rumah sakit, polisi memburu para terduga pelaku. Polisi menyisir kasus ini dengan memintai keterangan dari dua pria yang mengantarkan korban ke rumah sakit. Keterangan dari para saksi ini mengerucut ke tersangka yang ternyata sudah melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur. Ya, kami tangkap di Surabaya, sambung Andika. Menurut Andika, tersangka ini masih diperiksa secara intensif. Pihaknya masih mengulik soal keterlibatan tersangka dengan korban. Terkait korban sempat diisukan sebagai pekerja seks perempuan, PSP, Andika belum bisa memastikannya. Ya, soal itu nanti kita sampaikan. Ini tersangka juga lagi diperiksa dulu, kalau sudah lengkap baru kita sampaikan, jelasnya. Sementara soal dua pria yang mengantarkan korban ke rumah sakit, Andika mengatakan statusnya masih saksi. Yang mengantarkan itu beda orang, dengan tersangka, ini kami periksa dulu dan dalami prosesnya, tambahnya. Kasus femisida. Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, LRCKJAM, menilai kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial DNS, 29, di Hotel Citra Dream termasuk tindakan femisida. Lembaga berfokus pada isu perempuan di Semarang itu menyebut femisida merupakan tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang bermula dari kekerasan berbasis gender. Kami melihat kasus ini dugaan sebagai femisida. Namun, memang perlu investigasi lebih mendalam lagi, kata Direktur LRCKJAM, Witi Muntari saat dihubungi Tribun, Selasa, 10 Juni 2025. Melihat korban adalah perempuan, Witi mendesak kepada aparat kepolisian agar tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus. Berhubung korban sudah meninggal dunia, Witi meminta polisi agar tetap memperhatikan hak-hak korban yakni keluarganya mendapatkan perlindungan dan hak pemulihan. Jadi siapapun perempuan yang menjadi korban harus dilindungi dan sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan, paparnya. Menurut Witi, munculnya kasus dugaan femisida di Semarang menjadi peringatan bahwa masih lemahnya ruang perlindungan bagi perempuan.